Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Dwi Hidayati, calon guru penggerak angkatan 8 unit kerja TK Pertiwi Sabrang Lor 2 Kabupaten Klaten. Di video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1.A.8 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan trilogi pendidikan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dasar pendidikannya adalah 1. Menuntun, 2. Kodrat anak, 3. Pendidikan yang berpihak pada anak, yang keempat bukan tabula rasa, dan yang kelima budi pekerti. Dalam refleksi kali ini ada 3 pertanyaan pemantik yang saya refleksikan dan saya simpulkan. Yang pertama yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percayai sebelum mempelajari modul 1.1, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, saya berpikir bahwa anak terlahir seperti kertas putih atau kertas kosong yang perlu diberikan warna. Saya bebas melakukan apa saja. Yang kedua, guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher center. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terfokus pada hasil akhir, belum berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, saya kurang melakukan refleksi pembelajaran. Yang kelima, saya kurang memahami karakteristik anak. Yang keenam, peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik. Gambaran pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 bahwa guru terlalu banyak ceramah dan murid hanya duduk diam mendengarkan. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah 1. Anak itu sudah punya kodrat, watak, dan karakter masing-masing yang masih samar-samar. Nah, tugas saya adalah menebalkan garis samar-samar tersebut supaya anak-anak menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, memberikan peserta didik kebebasan menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing, dan kita tetap menjadi pamong agar mereka tidak salah arah. Yang ketiga, memanfaatkan sumber belajar yang tersedia seperti lingkungan, masyarakat, dan teknologi. Yang keempat, pembelajaran berpusat pada anak dengan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik atau pertanyaan pemantik untuk dijawab. Yang kelima, menghargai setiap karakteristik belajar anak serta memberikan apresiasi kepada anak. Semua anak mempunyai keunikan masing-masing. Untuk menggalinya, kita perlu pendekatan yang manusiawi dan cinta kasih, juga meniadakan hukuman. Yang keenam, pembelajaran
yang kreatif dan inovatif dengan memberikan kebebasan untuk memilih kegiatan apa yang mereka sukai dengan belajar sambil bermain. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya memberi kebebasan kepada anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pikiran saya berubah menjadi guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Dan saya merubah perilaku saya. 1. Mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai kodrat. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas sebagai komitmen bersama. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan pembiasaan budi pekerti atau afektif dan psikomotor. Yang kelima, menerapkan sistem Among, tidak lagi menuntut kepada murid, tapi menuntun peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, melaksanakan komunikasi dengan orang tua siswa sehingga tujuan pembelajaran sebagai bentuk kolaborasi tanggung jawab bersama dapat tercapai dengan baik. Kesimpulan 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak-anak. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi ada penanaman budi pekerti dan mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikianlah penyampaian koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.